Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita yang dipanggil untuk masuk, untuk terlibat, untuk bersama-sama berdoa dalam kelompok ini, kita wajib untuk menghidupi suatu semangat hidup yang sama, yaitu semangat hidup Kristus. Kristus yang telah membimbing kita melalui rohnya, tentu saja oleh Roh Kudus, yang membawa kita semua untuk berpartisipasi dalam kelompok ini. Kita diajak untuk berjalan lebih dalam lagi, menggali seperti apa cara hidup Kristus itu. Sehingga diharapkan ketika kita bergabung dalam kelompok ini, kita memiliki pertumbuhan iman, perkembangan iman hari demi hari. Bukan hanya berdoa setiap hari, tetapi juga mengalami pertumbuhan atau perkembangan iman setiap hari. Sehingga diharapkan bahwa keluarga ini menghantar kita pada kedewasaan iman yang sejati. Dan ketika kita memiliki kedewasaan iman itu, kita sungguh akan berdoa dengan semangat yang sama. Banyak sekali tantangan untuk kita semua yang dipanggil dalam kelompok ini. Bagaimana tantangan yang pertama adalah loyalitas, kesetiaan untuk memberi diri dalam doa bersama ini. Tentunya banyak kegiatan yang lain yang tidak bisa kita abaikan. Tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah semangat dan kesatuan hati untuk selalu mendukung doa-doa yang kita lakukan setiap hari. Tentunya setiap hari kita memiliki intensi-intensi yang didoakan secara bersama-sama, baik di dalam kegiatan doa langsung ini maupun di dalam doa-doa pribadi kita masing-masing. Yang ingin saya katakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh memiliki semangat yang sama, yaitu semangat hidup Kristus, kita akan mampu untuk boleh memiliki cara hidup Kristus itu sendiri sebagai modal untuk bisa berdoa. Yesus seringkali mengajarkan kepada para murid bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, yaitu bagaimana dia berdoa, bagaimana relasi yang dibangun dengan Bapa, dengan Allah. Seperti Injil hari ini atau hari kemarin, selalu dikatakan bahwa Yesus pergi menyepi untuk berdoa sebelum melakukan karya-karya yang besar maupun setelah melakukan seluruh karya yang dia laksanakan seturut dengan kehendak Allah. Misalnya sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam, mengalami pencobaan, dan ia mendaki ke gunung untuk berdoa setelah memberi makan 5.000 orang dan memberikan iman kepada para rasul, iman yang sejati untuk tidak takut menerima dan percaya kepada Kristus bahwa sebagai satu-satunya kekuatan dan sebagai kedamaian di dalam hidup mereka, yaitu melalui peristiwa angin sakal yang kita renungkan pada hari ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang tergabung dalam LPF, permenungan kita pada malam hari ini kita ambil dari refleksi surat yang pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 4 sampai 12. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ini. 1 Yohanes bab 2 ayat 4 sampai dengan 12. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar.
Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang tergabung dalam LPF, surat Yohanes ini sangat indah sekali kalau kita mau merenungkannya untuk mencari seperti apa identitas dari komunitas kita yang harus kita miliki, yang harus kita bangun bersama. Jadi komunitas ini bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hanya sebagai komunitas untuk berkumpul dan berdoa saja, tanpa tujuan yang jelas, tanpa semangat yang jelas, tanpa arah yang jelas. Tetapi sebuah komunitas yang oleh Allah sendiri menghimpun kita semua untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oleh karena itu dikatakan di sana bahwa dalam surat Yohanes bab 2 ayat 11 tadi, untuk bisa memiliki komunitas ini, untuk bisa masuk dan mengerti arah dari komunitas ini, maka harus mendasarinya dengan kasih. Pas sekali dengan apa yang menjadi judul atau menjadi nama, label dari komunitas kita ini, yaitu keluarga yang berdoa di dalam kasih. Kasih harus menjadi bagian terdepan dari komunitas ini. Setiap komunitas Kristen dipanggil untuk hidup bersama. Itu yang pertama. Sebagai sebuah keluarga yang berdoa bersama, kita masing-masing secara pribadi harus memiliki dalam diri panggilan untuk bersama dengan orang lain. Meskipun saat ini kita tergabung secara virtual melalui Zoom ini. Bukan berarti bahwa ketika kita berada jauh dari saudara-saudari ini yang setiap hari berkumpul, kita tidak saling memiliki dan tidak hidup bersama. Hidup bersama dalam arti yang lebih luas lagi, mengajak kita untuk menjadi sesama. Jadi hidup bersama artinya kita menjadi sesama satu dengan yang lain. Bukan tinggal secara bersama-sama secara fisik, tetapi tinggal bersama dalam roh atau di dalam hati kita, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu hidup bersama yang sempurna. Maka dikatakan tadi bahwa komunitas Kristen itu dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara-saudari seiman. Artinya bahwa kita bergabung secara bersama-sama dalam kegiatan ini sebagai orang-orang beriman. Iman kita menyatukan setiap saudara yang terpisah dari Sumatera Utara sampai dengan Indonesia Timur. Kita semua disatukan oleh iman yang sama. Sehingga kita mampu untuk apa? Kita mampu untuk berbagi. Berbagi bukan hanya dalam suka saja, tetapi terlebih berbagi dalam duka. Maka tak heran dalam komunitas kita ini, kita selalu datang bersama-sama untuk membawa doa-doa dari setiap orang yang minta untuk didoakan. Bukan hanya doa pribadi kita, karena kita memiliki kepentingan. Saya bergabung agar doa saya dikabulkan. Tetapi lebih daripada itu, kita bersama-sama datang pada malam hari ini menghadap Tuhan dalam doa-doa kita untuk apa?
untuk bersama-sama sebagai saudara dan saudari seiman menghadap kepada Allah untuk mohon kekuatan, untuk mohon rahmat yang kita butuhkan. Dengan kata lain, setiap doa yang kita doakan, setiap intensi yang kita doakan menjadi intensi kita bersama. Sakit yang mungkin diderita oleh saudara-saudari kita yang kita doakan menjadi sakit kita juga. Permasalahan yang didoakan oleh saudara-saudari yang pada malam hari ini berkumpul menjadi permasalahan kita bersama. Tanpa kesatuan hati, tanpa tinggal bersama di dalam iman tadi, maka kita tidak bisa membangun sebuah komunitas, sebuah keluarga yang sungguh-sungguh berdoa. Kita ingat bagaimana ketika keluarga kita masing-masing menghadapi suatu masalah dan kita berkumpul untuk berdoa dalam keluarga. Entahkah melalui doa rosario, melalui novena, dan lain sebagainya. Lalu dengan merayakan Ekaristi setiap minggu secara bersama-sama, dan komitmen-komitmen lain yang kita bangun, supaya apa? Supaya memperoleh rahmat Allah tadi. Dan inilah yang menjadi landasan atau dasar bagi kita semua untuk berkumpul setiap malam di dalam keluarga ini. Panggilan dalam komunitas doa ini unik, tidak seperti yang lain-lain. Ya, panggilan dalam komunitas ini unik. Setiap orang terdorong oleh Roh Kudus untuk memberi diri dan bergabung bersama dalam satu keluarga demi pelayanan doa. Tidak ada yang memaksa kita. Kita ketika diperkenalkan dengan kelompok ini tidak ada yang memaksa kita. Atau mungkin ada yang mengabsen kita setiap hari. Ini hadir, tidak hadir. Kalau tidak hadir nanti dapat ini, dapat sanksi ini. Tidak ada. Tetapi dengan sukarela, dengan ketulusan hati, dan terdorong oleh Roh Kudus tadi, maka kita bergabung di dalam kelompok ini, di dalam keluarga ini. Maka ciri panggilan keluarga Allah, yaitu kelompok ini, dipanggil untuk yang pertama saling membantu untuk mencapai kekudusan bersama. Jadi doa-doa yang kita doakan, kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari, bahkan sudah mencapai puncaknya pada akhir tahun, harus membawa satu kehidupan yang baru bagi semua, yaitu kehidupan dalam kekudusan bersama. Tetapi ketika kita merefleksikan kembali dalam satu tahun ini, kalau keterlibatan saya di dalam kegiatan ini bukan menghasilkan kekudusan, tetapi membawa perpecahan, semakin mengasingkan saya dari sesama, membuat saya menjadi eksklusif, menutup diri dari sesama, dan menganggap diri menjadi orang yang paling baik, maka ada sesuatu yang salah di dalam cara kita memahami kelompok ini, atau di dalam cara kita berpartisipasi dalam kelompok ini. Ciri panggilan keluarga Allah, saya ulangi sekali lagi, adalah untuk mencapai kekudusan bersama. Setiap anggota diajak untuk saling mendoakan, saling mengoreksi, bahkan diberikan kesempatan ketika selesai permenungan, ada tanya jawab, meluruskan pandangan yang keliru, mungkin ketidaktahuan kita tentang sesuatu, yaitu tentang hal iman, tentang doa, dan lain sebagainya, kita bisa luruskan di dalam kelompok ini. Ini sesuatu yang luar biasa dan anugerah yang indah yang tidak semua kelompok memiliki. Bahkan di dalam kelompok ini, yang memberikan renungan bukan hanya seorang imam saja atau seorang suster, frater, bahkan para uskup pernah memberikan kepada kita semua permenungan di dalam kelompok ini. Untuk saya, menurut saya, bahwa kita semua tidak kekurangan tentang informasi, tentang cara hidup yang baik untuk mencapai kekudusan. Sepanjang tahun kalau kita sungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian doa yang kita laksanakan ini, maka paling kurang ada tahap-tahap kemajuan iman di dalam hidup. Kemajuan hidup rohani. Coba kita renungkan bersama-sama dan juga masing-masing, kira-kira sepanjang tahun itu yang sudah kita lewati, mungkin
Ada yang ikut sudah 1 tahun, ada yang beberapa bulan, tetapi coba kita renungkan. Buah apa yang saya terima dari kegiatan ini? Buah apa yang sudah saya terima ketika saya setiap hari ikut berdoa di dalam kelompok ini? Dan itu akan menjadi ciri dari panggilan kita. Sekali lagi saya katakan, kalau ciri itu tidak ada di dalam hidup kita, yaitu mencapai kemajuan hidup rohani, kekudusan bersama, ada hal yang salah di dalam cara kita untuk berpartisipasi dalam kelompok ini. Dasar atau fondasi komunitas tentu saja nasihat Injil atau sabda Allah. Setiap kali permenungan, para imam, suster, frater, uskup selalu mendasarkan pada sabda Tuhan. Maka sebagai makanan rohani, kita berkelimpahan. Kita tidak pernah kekurangan makanan bagi jiwa kita, yang menjadi sarana bagi pengudusan. Jadi nasihat Injil tadi, sabda Allah yang kita renungkan secara bersama-sama dalam kegiatan ini, dalam doa-doa kita, merupakan sarana untuk pengudusan bersama. Dan selalu dihidupi dalam komunitas, bukan di luar komunitas. Efeknya apa? Efek yang kedua, ketika kita tekun merenungkan sabda Tuhan itu dalam kelompok dan berdoa dalam kelompok ini, harus ada buah, yaitu yang dinamakan jauh dari dunia atau cara bergaul yang baru. Harus memiliki cara bergaul yang baru antara kita dengan anggota keluarga, antara sesama kita yang tergabung dalam kelompok ini. Kalau cara bergaul kita setelah kita mengikuti kegiatan ini setiap hari, tidak ada bedanya dengan cara bergaul sebelumnya, yang selalu masih khawatir dengan kekurangan, dengan khawatir dengan kehormatan, khawatir dengan disukai atau tidak disukai, khawatir diperhitungkan atau tidak diperhitungkan, maka cara bergaul kita belum masuk dalam tahap ini, yaitu panggilan keluarga Allah. Ada yang salah dalam cara mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, di slide selanjutnya, bahwa menjadi bagian dari kelompok ini, keluarga doa ini, artinya kita menjadi awam bagi relasi duniawi. Artinya apa? Kita menjadi awam berelasi hanya untuk sesuatu. Ketika kita mengikuti, saya ulang lagi, ketika kita mengikuti kegiatan ini, menjadi bagian dari kelompok doa ini, harusnya kita menjadi awam dengan cara berelasi duniawi, yaitu berelasi untuk sesuatu. Saya datang di tempat ini bukan hanya untuk berelasi, bergabung untuk sesuatu. Karena kalau relasi kita didasarkan pada sesuatu hal, keinginan yang mau saya capai, maka relasi itu akan berakhir dengan terpenuhinya keinginan saya. Misalnya, saya bergabung agar kondisi keluarga saya semakin baik, misalnya. Ketika kondisi keluarga saya, permasalahan-permasalahan dalam keluarga saya sudah diselesaikan dengan baik, Tuhan sudah memberikan rahmat penyelesaiannya dengan baik, Tuhan sudah menolong kita, atau kita sudah menerima apa yang kita butuhkan, maka kita tidak akan bergabung lagi dalam kelompok ini. Kita tidak akan memiliki relasi lagi. Kita tidak memiliki satu hati kembali. Kita tidak bisa berempati lagi dengan sesama saudara yang di dalam kelompok ini. Dan perlahan-lahan kita akan mundur dari kelompok ini. Itu makanya saya tadi katakan di awal, tantangan terbesar dari kelompok Kristen atau kelompok keluarga-keluarga Kristen adalah kesetiaan. Kesetiaan ini ditantang dari motivasi yang jelas untuk hidup di dalam kebersamaan dalam komunitas ini. Setiap orang yang dipanggil dari dunia ini masuk dalam persekutuan keluarga Allah. Kita semua ini sudah dipanggil untuk meninggalkan dunia, untuk bergabung dalam keluarga Allah. Maka harus memiliki model atau cara hidup yang lain. Tadi saya sudah katakan cara berelasi yang lain. Lalu juga saya katakan cara memperlakukan yang lain itu sebagai sesama, sebagai saudara seiman. Berempati kepada yang lain. Berdoa bersama sebagai satu intensi untuk kita masing-masing.
Maka komunitas ini harus menjadi bagi kita semua ruang gerak, ruang hidup bagi para pendoa yang tergabung dalam kelompok ini. Jadi kita berkumpul dalam keluarga ini, Love Praying Family ini, keluarga ini harus menjadi ruang hidup kita, ruang gerak kita. Contohnya adalah misalnya seperti ikan. Ikan yang diambil dari air tidak bisa hidup. Ikan yang diambil dari ruang hidupnya, yaitu air, laut maupun sungai, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Demikian juga dengan kita. Di luar ruang hidup yang ada, hanya ada kematian. Ketika kita perlahan-lahan meninggalkan atau tidak setia dengan kelompok kita, dengan keluarga kita ini, maka perlahan-lahan kita kembali kepada dunia. Dan ketika kita kembali kepada dunia, kita akan menemukan kematian, kemandekan secara rohani. Hidup rohani kita tidak berkembang, bahkan kita akan kembali dengan cara hidup yang lalu, yang dulu yang sudah kita tinggalkan. Lalu ciri yang berikutnya dari kelompok kita adalah kelompok komunitas kasih. Komunitas ini dibentuk pertama-tama oleh pengenalan akan Yesus, bukan kenal siapa-siapa. Bukan karena kenal dengan Ibu Regina, bukan karena kenal dengan siapa yang ada di kelompok ini, bukan karena kenal dengan si A, si B, bukan karena diajak ini dan itu, tetapi yang pertama karena kita mengenal Yesus. Pengenalan akan Yesus itu membuat kita atau mengajak kita untuk masuk dalam kelompok ini. Sebab kita semua ada di dalam kelompok ini, dalam keluarga ini, oleh karena dia, demi dia, dan untuk dia. Itu yang perlu kita garis bawahi menjadi fondasi dari kebersamaan kita setiap hari. Bahwa kita bergabung di sini karena pengenalan akan Yesus. Dan kita ada di sini, kita setia untuk bergabung dalam kegiatan ini oleh karena dia, yaitu karena Yesus, bukan karena siapa-siapa. Demi dia, demi Yesus. Dan untuk siapa? Untuk Yesus. Itu yang harus menjadi alasan kita bersama ada di sini. Dalam ayat 2 tadi, dalam teks tadi, dalam terjemahan asli, dalam terjemahan Yunaninya, dikatakan, digunakan kata ginosko auton. Aku telah mengenal dia. Artinya bahwa apa? Aku ini sungguh-sungguh memahami, mengerti siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus bagiku? Siapa Yesus bagi hidupku? Ketika kita belum memiliki pemahaman ini, maka akan sangat sukar meskipun kita paksakan diri kita untuk bergabung dalam kelompok doa ini, untuk boleh tetap setia, untuk boleh menimba setiap buah-buah rohani yang diberikan dalam permenungan-permenungan. Akan mengalir begitu saja. Kita akan kembali pada pemahaman yang tadi, yaitu bahwa saya ada di sini karena untuk sesuatu. Bukan untuk dia, bukan demi dia, dan bukan oleh dia. Ini yang pemahaman yang harus kita ubah di dalam pikiran kita. Pemahaman dari setiap pendoa yang tergabung dalam kelompok ini harus sampai pada pemahaman bahwa saya ada di sini, saya bergabung untuk dia, demi dia, dan oleh dia. Bukan untuk siapa-siapa. Dalam slide selanjutnya, kita melihat bahwa pengenalan akan Yesus selalu berpadanan dengan menaati atau melakukan perintahnya. Dalam teks dikatakan, jika kamu mengatakan mengenal Yesus, mengenal dia, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan, kamu adalah seorang pendusta. Oleh karena itu, pengenalan itu harus diimbangi dengan tingkah laku, dengan cara bersikap dan berperilaku. Kalau cara hidup kita jauh dari apa yang dikatakan tadi dalam Injil, ya, Injil itu sabda Tuhan menguduskan kita. Perintah-perintah Injil itu menghantar kita pada kesempurnaan hidup. Kalau kita jarang merenungkan itu, jarang mengikuti, menuruti, dan selalu mengikuti apa yang ada menjadi kehendak atau pikiranku sendiri, maka kita belum mengenal Yesus. Jadi pengenalan kepada Yesus tadi, yang saya katakan, selalu berpadanan atau selalu
bisa dimengerti ketika kita bisa melakukan perintahnya. Untuk mengukur mudah sekali. Coba di dalam keseharian kita coba lihat seberapa banyak, seberapa sering keputusan-keputusan yang aku lakukan, apa yang aku kehendaki, sepadan dengan kehendak Yesus dalam sabdanya, dalam Injil, dalam sabda Tuhan yang aku renungkan setiap hari. Itu untuk mengukur. Maka setiap anggota oleh panggilan suci dipanggil untuk mengenal Yesus lebih intim. Itu yang lebih utama. Kemajuan hidup rohani yang saya maksudkan tadi adalah pengenalan semakin intim tentang siapa itu Yesus dalam komunitas. Banyak sekali saya katakan tadi juga para imam, uskup, suster, juga frater yang memberikan renungan-renungan yang indah, yang memberikan kepada kita inspirasi untuk hidup secara benar di dalam Tuhan, mengantar kita sebenarnya semuanya itu pada buah yang utama, pengenalan yang semakin intim pada Yesus. Siapa Yesus bagi hidupku? Pengenalan yang sempurna adalah ketaatan yang sempurna pula kepada Yesus. Semakin kita kenal, maka semakin kita taat. Demikian juga semakin tidak kenal Yesus, maka semakin juga kita jauh dari ketaatan itu. Dalam komunitas, satu-satunya fokus kita adalah melakukan tadi perintah Yesus sesempurna mungkin. Perintah yang kecil-kecil, misalnya untuk mengasihi sesama saudara, maka harus ada pengampunan di dalam mengasihi itu. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang sederhana, bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih besar di dalam kelompok ini? Maka kelompok ini hanya akan menjadi kelompok yang sifatnya idealistik saja. Seperti idealismenya sebuah kelompok yang indah, yang selalu setiap malam berkumpul, berdoa, mendengarkan renungan-renungan rohani. Tetapi kalau di dalam hati kita belum bisa mengampuni, baik mengampuni diri sendiri, mengampuni situasi, maupun mengampuni sesama yang melukai, maka itu belum. Kita belum sampai pada buah rohani tadi. Kita belum mengenal Yesus. Dan kegiatan ini akan menjadi hal yang tidak berguna, karena setiap hari kita ikut tetapi tidak mendapatkan buah apa-apa. Tidak memiliki perkembangan rohani apa-apa dalam hidup ini. Dan fokus satu-satunya untuk hidup kita bersama dalam kelompok ini adalah melakukan sebaik mungkin apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anggota komunitas yang tidak taat dan tidak mencari kehendak Tuhan, jadi saya ulangi, yang bergabung di dalam keluarga ini tetapi hidupnya tidak taat dan tidak mencari kehendak Tuhan, maka sesungguhnya dia hidup dalam dusta. Artinya bahwa kegiatan ini hanya menjadi kedok, hanya menjadi mungkin bagian dalam dirinya tadi memenuhi kebutuhan. Tidak ada kebenaran dalam dirinya karena tidak ada pembaharuan hidup. Nanti bisa dicek lagi di ayat 4b, ya. Yang tidak taat dan yang tidak mencari kehendak Tuhan, sesungguhnya dia tidak mengenal Yesus dan dia sedang hidup dalam dusta atau hidup dalam kebohongan. Seolah-olah hidup sebagai pendoa, tetapi hidupnya sebenarnya jauh dari pengenalan akan Yesus tadi. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, saya mengajak kita semua di awal tahun ini untuk membangun niat yang sama, untuk memiliki cara pikir yang sama, untuk bergerak melangkah dengan cara yang sama. Supaya apa? Supaya di akhir setiap tahun kita memperoleh buah-buah rohani yang baik untuk hidup kita bersama. Next, slide selanjutnya. Hidup bersama ini dalam komunitas ini memiliki dua kewajiban utama. Yaitu yang pertama ada di ayat 5, dalam diri kita sendiri harus memiliki kesempurnaan kasih Allah itu. Jadi kesempurnaan kasih itu bukan datang secara otomatis dari Allah sebagai buah dari doa-doa itu, tetapi harus diusahakan. Bagaimana mengusahakan? Ya dengan tadi harus berusaha belajar menaati perintah-perintah Tuhan, hal-hal yang kecil-kecil itu. Dari perintah yang sederhana sampai nanti tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus dibuat sesempurna mungkin dalam kasih. Kita pernah mengingat
permenungan tentang Santa Teresa kanak-kanak Yesus, yaitu tentang jalan kecilnya. Melakukan perbuatan yang sederhana yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Dia melakukan sesempurna mungkin hal-hal yang kecil demi cinta yang besar kepada Yesus. Itu yang berkenan di hati Allah. Dan yang kedua, kewajiban adalah hidup seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6. Jadi dua tanggung jawab kewajiban kita sebagai komunitas masuk dalam komunitas doa ini, yaitu yang pertama adalah memiliki tadi kesempurnaan kasih Allah. Lalu yang kedua, hidup, menghidupi apa yang Kristus hidupi. Menghidupi apa yang telah Yesus hidupi. Kita bisa tahu itu dalam Injil. Maka semakin kita membaca, merenungkan sabda Tuhan dalam Injil, maka semakin kita mengenal siapa itu Yesus. Kasih menjadi ukuran terang dan gelap dalam hidup komunitas. Komunitas ini bisa berjalan di dalam terang, mengarah kepada terang, yaitu mengarah pada kebenaran, berjalan dalam kebenaran, apabila komunitas ini berkembang di dalam kasih. Ukurannya kasih, bukan yang lain-lain. Bukan banyaknya anggota ukurannya. Kalau tadi yang ikut mungkin sekitar 147 atau 140-an, sekarang berkurang misalnya, hanya mungkin tinggal mungkin 100 atau 90. Bukan itu ukurannya. Atau bulan ini yang ikut banyak, bulan depan yang ikut tidak banyak. Bukan itu ukurannya. Tetapi yang menjadi ukuran bahwa sungguh-sungguh kelompok kita berjalan pada kebaikan, pada kebenaran, pada terang yang memimpin pada tadi kesempurnaan kasih dan kesempurnaan iman kita, yaitu kita mengasihi atau tidak tadi, sebagai satu kesatuan, sebagai kelompok di dalam keluarga Love Praying Family ini. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, dalam orang yang mengasihi saudaranya, di dalamnya ada terang dan sedang berjalan dalam terang, tidak ada penyesatan. Yang mengasihi berada dalam terang. Artinya apa? Orang yang tahu mengasihi adalah dia yang tahu identitas dirinya. Orang yang tahu mengasihi artinya orang yang tahu diri. Dan apa yang harus ia lakukan sebagai seorang Kristen. Jadi kalau di dalam kelompok ini kita masih belum tahu bagaimana saya bisa mengasihi sesama, baik dalam keluarga maupun anggota komunitas ini, maka kita belum tahu artinya menjadi seorang Kristen. Dan belum bisa menjadi anggota keluarga tadi yang seiman. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah atau keluarga yang seiman, disatukan oleh iman yang sama. Tetapi kalau kita belum tahu identitas kita, hidup sebagai seorang Kristen tadi, maka belum bisa bergabung dalam kelompok ini secara baik. Oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa kita belum sampai pada tahap yang demikian, kita diajak dalam tahun ini, sepanjang tahun ini, untuk membuka diri, memperbaiki cara hidup, dan mengubah cara pandang kita, sehingga sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Kita bukan menjadi apa-apa ketika kita bergabung di sini untuk bisa menjadi pendoa yang hebat. Kalau kita doa langsung orang sembuh, atau kita menjadi orang yang dikenal, dia ini pendoa, dia ini rajin rosario. Setiap malam dia berdoa bersama-sama secara online misalnya. Bukan itu. Tetapi ketika kita mengikuti doa-doa ini, permenungan-permenungan, berproses bersama di dalam keluarga ini, kita menjadi seorang Kristen yang baik. Itu tujuan utamanya. Lalu dikatakan dalam terjemahan tadi, ya, di dalam dia tidak ada penyesatan. Kai skandalon en autos uemi. Kai skandalon en autos uemi. Ini terjemahannya agak lain dari terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa tidak berada dalam skandal, atau artinya ada seperti batu sandungan, menjadi sandungan bagi orang lain. Artinya apa? Orang yang mengasihi saudaranya tidak memberi contoh yang buruk kepada yang lain. Kalau kita saling mengasihi, kita mengasihi keluarga,
Mengasihi sesama artinya kita tidak memberikan contoh hidup yang buruk. Ketika contoh hidup yang buruk itu bagaimana? Ketika ya seseorang mungkin dalam keluarga kita berbuat salah, kita tidak dendam. Ketika kita dendam, kita tidak mau berbicara lagi, putus komunikasi, menolak mereka itu yang menyakiti dan tidak mendoakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sebenarnya kita sedang hidup di dalam kegelapan tadi. Kita hidup dalam penyesatan. Kita tidak hidup dalam terang. Kita hidup dalam skandal. Kenapa? Karena kita memberi contoh hidup yang buruk bagi sesama. Selanjutnya dalam slide dikatakan bahwa ketiadaan cinta kasih dalam komunitas menciptakan banyak skandal dalam hidup bersama. Ini yang saya katakan tadi. Skandal tadi muncul ketika cinta kasih absen di dalam kebersamaan kita. Yang ada hanya kepentingan diri kita masing-masing. Maka baik dalam hidup keluarga bisa dicek masing-masing yang berkeluarga atau yang berkomunitas sebagai seorang religius dicek masing-masing dalam hidup komunitas. Ketika ketiadaan cinta kasih dalam komunitas maupun keluarga itu hadir setiap hari, semakin berkembang, semakin bertumbuh, ketika cinta kasih itu absen dari keluarga, absen dari komunitas, maka akan menciptakan banyak skandal dalam hidup bersama. Bisa dicek masing-masing di dalam keluarga maupun komunitas masing-masing. Ketika tidak ada cinta kasih itu absen. Ya, cinta kasih dalam arti tadi menerima sesama, tidak memberikan contoh yang buruk bagi sama, pasti akan merusak kebersamaan itu. Ada perpecahan di dalamnya. Komunitas religius, keluarga Kristen, ketika dilihat oleh orang-orang non-Kristen, memberikan contoh, ada percecokan, pertengkaran, ya, perceraian dan lain sebagainya, itu sebuah skandal bagi kita. Kita tidak memberikan kesaksian tentang iman yang benar kepada saudara-saudari kita yang non-Kristen. Oleh karena itu, tujuan sekali lagi untuk kita hadir bersama di tempat ini, dalam kelompok ini adalah menjadi orang Kristen yang baik, bukan yang lain-lain. Maka wujud dasar dari cinta kasih ada beberapa, ada 3 wujud dasar itu. Yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah pengampunan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. 3 hal ini harus dihidupi agar tidak ada skandal di dalam hidup bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas religius. Kerendahan hati membebaskan kita dari relasi yang cenderung untuk egois, relasi yang hanya untuk sesuatu, relasi yang hanya untuk meminta, relasi yang hanya untuk memanfaatkan, relasi yang hanya untuk memenuhi keinginan hati kita. Cinta diri menjadi sumber kerusakan hidup bersama. Ingat baik-baik saudara dan saudariku bahwa cinta diri, keegoisan tadi, menjadi sumber kerusakan, menjadi sumber percecokan, menjadi sumber kebencian di dalam hidup bersama. Pengampunan menjadi obat dari luka karena cinta. Kenapa saya katakan luka karena cinta? Karena menjadi sesama itu tidak mudah. Menjadi teman bagi sesama itu tidak mudah. Semua orang unik dan ingin agar keunikannya itu diterima satu dengan yang lain. Oleh orang lain kita selalu menampilkan diri kita apa adanya. Dan orang lain juga menampilkan hal yang sama. Oleh karena butuh namanya penerimaan. Dan untuk menerima itu sering meminta pengorbanan dari diri kita. Ketika kita bisa mengorbankan diri kita dengan tidak menjadi egois tadi, artinya apa? Kita bersedia untuk dilukai agar bisa menerima perbedaan tadi. Kalau orang yang tidak mau dilukai dan menerima perbedaan di dalam keluarga maupun di dalam komunitas religius, maka akan memunculkan pertentangan. Sebenarnya pertentangan itu tidak perlu karena setiap orang unik. Yang harus dicari adalah penyelesaian resolusi dari konflik itu. Supaya bisa berjalan bersama, berpikir bersama, saling menerima. Artinya apa?
pengorbanan itu, yang tadi disebut pengampunan juga tadi, itu memerlukan adalah penerimaan satu dengan yang lain. Kalau orang tidak bisa menerima sesamanya apa adanya, maka di sana tidak akan pernah ada pengampunan. Yang ada hanya perselisihan dan mau menang sendiri. Maka pengampunan ini dibutuhkan agar kita mampu menerima orang lain apa adanya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, buah dari kasih itu adalah dalam perselisihan itu adalah buah dari kasih membuat perselisihan itu menjadi proses pendewasaan komunitas. Jadi berselisih itu bukan mengakhiri hubungan relasi dalam komunitas. Seperti dalam perkawinan, biasa perselisihan itu kalau orang-orang yang non-Kristen yang mengenal perceraian pasti akan berujung pada yang namanya perceraian. Tidak cocok berarti berpisah. Bukan demikian. Dengan kasih, buah kasih tadi, dengan adanya kasih di dalam hidup bersama, maka perselisihan itu bukan menjadi akhir dari suatu keluarga atau komunitas. Perselisihan akan menjadi proses pendewasaan komunitas dan setiap anggota yang tergabung. Jadi berselisih paham, tidak paham dengan baik, cekcok dan lain sebagainya, itu bukan akhir dari kebersamaan, tetapi menjadikan bagi kita adalah sebuah medan untuk berproses. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di antara kita, di antara dalam keluarga, dalam komunitas, merupakan sebuah medan, ya, medan tempat untuk berproses menuju pada keaslian atau originalitas dalam relasi. Kalau kita sungguh-sungguh mau berelasi secara benar, maka harus masuk dan berani masuk dalam konflik tadi. Itu menjadikan kita lebih dewasa, mengenal pribadi itu seutuhnya, bukan hanya mengenal atau berelasi secara formalitas, tetapi sungguh mungkin dari hati ke hati, oh dia karakternya begitu, dan setiap orang bisa secara bebas mengekspresikan dirinya, bukan menutupi dengan topeng-topeng kebaikan atau topeng-topeng kekudusan. Persaudaraan artinya apa? Persaudaraan artinya menjadi saudara atau menjadi sesama yang adalah wujud tertinggi dari kasih. Maka kalau dikatakan tadi harus mengasihi, tinggal dalam kasih, kasih harus ada di dalam komunitas kita, maka persaudaraan itu harus ada di dalam kita semua, di dalam kebersamaan kita. Setiap anggota harus merasa menjadi saudara bagi yang lain. Dalam bahasa Yunani persaudaraan diberi nama atau disebut dengan adelphos. A dan delphus. Fus artinya itu, delphus artinya rahim. A itu penghubung. Jadi adelphus artinya menjadi atau menjadi serahim atau menjadi satu rahim. Artinya apa? Artinya berbagi kehidupan tadi, persaudaraan tadi dengan orang lain, artinya menjadi atau mau berbagi hidup bersama dengan orang lain. Jadi saya ulangi, persaudaraan artinya mau berbagi hidup bersama dengan orang lain. Maaf. Relasi yang asli, ya, relasi yang asli tadi, yang original tadi, artinya bahwa ketika kita berelasi dengan teman, dengan keluarga, dengan sesama melalui komunitas ini, artinya bahwa ketika kita mau berteman, kita mau bersaudara tadi, kita mau berbagi dalam suka dan duka. Ketika kita sudah bisa merasakan bahwa penderitaan yang diderita oleh saudara saya atau saudari saya yang tergabung dalam LPF ini atau dalam keluarga atau dalam perkumpulan yang lain, saya bisa merasakan sakitnya, saya bisa merasakan sedihnya, itu baru berarti kita menjadi saudara bagi sesama. Kalau yang kita rasakan itu hanya prihatin saja, kasihan ya, begini ya, kita doa dan lain sebagainya, tanpa ada perasaan di dalam itu. Perasaan,
oh sakitnya demikian. Oh kalau saya menjadi dia, saya akan merasakan demikian. Maka kita belum menjadi saudara tadi. Dan saudara itu merupakan menjadi saudara artinya menjadi bagi saya adalah menjadi berbagi kasih dengan orang, artinya berbagi kehidupan dengan sesama. Dan untuk itu kita perlu yang namanya proses pendewasaan. Harus dewasa di dalam iman seperti yang saya katakan tadi. Untuk bisa apa? Untuk bisa menghadapi tantangan hidup bersama di dalam kebersamaan ini. Tantangan itu apa? Tantangan yang utama di dalam kebersamaan adalah kebencian. Ya, oleh karena ketidakpuasan dalam kehidupan bersama. Selalu manusia itu tidak puas dengan apa yang ada. Itu tantangan. Kalau kita yang berkumpul pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya, sepanjang hari berkumpul dan masih memiliki ini, kebencian terhadap satu, ketidakpuasan terhadap ini, ketidakpuasan terhadap tetangga, ketidakpuasan terhadap itu dan ini dan sebagainya, kepada pribadi ini dan itu, maka kita tidak masuk dalam kelompok keluarga Allah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan untuk bisa bebas dari ketidakpuasan ini atau dari kebencian, maka usahakanlah di dalam dirimu masing-masing bukan untuk mencari untuk dipahami, tetapi untuk memahami. Kalau kita bersedia memahami dan tidak untuk mencari dipahami oleh orang lain, maka kita bisa menjadi saudara atau saudari bagi sesama. Dan yang terakhir, bahwa komunitas kasih yang dibangun atas dasar cinta kasih tadi, atas dasar sabda Tuhan, berproses bersama di dalam segala kekurangan, berpartisipasi bersama, atau merasakan berbagi kehidupan dengan sesama, maka komunitas cinta kasih ini akan membawa berkat dan kesembuhan bagi semua orang. Kesembuhan dalam arti bukan kesembuhan sakit hanya secara jasmani, tetapi juga terlebih membawa kesembuhan dalam sakit-sakit rohani, kemunduran hidup rohani, hidup yang tidak baik dan lain sebagainya. Semangat hidup yang mungkin sudah meredup bisa menjadi lebih bersemangat kembali, penuh dengan harapan. Oleh karena itu komunitas kita ini, komunitas Love Praying Family ini harus menjadi keluarga yang siap sedia mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Itu saja yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bagikan di awal tahun ini sungguh bermanfaat bagi kita semua dan boleh menjadi permenungan dari hari ke hari sepanjang tahun ini hingga kita memperoleh buah-buah kesempurnaan hidup rohani. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Vero.